Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa Allahu baina qulubil muhajirin wal ansar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini atas izinnya kita dipertemukan dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Shalawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebagai topik pembicaraan kita adalah sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini. Maka judulnya adalah ikhtiar spiritual menghadapi musibah khusus di Sumatera Barat. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, apa yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan di akhir-akhir ini, terutama setelah ada informasi dari BMKG dari tanggal 25 sampai 29 kemarin, maka itu sudah kita lalui. Sekarang berada di akhir tahun, di bulan Desember muncul lagi isu-isu yang lebih hangat, terutama di medsos dibuatkan di sana kejadian-kejadian yang lampau, tepatnya tanggal 26 Desember. Setiap tanggal 26 Desember itu sudah ada kejadian-kejadian yang dahsyat di masa lampau. Yang laku sekarang jualannya adalah para peramal-peramal. Paranormal diramalkan. Pertanyaannya, takut tak Bapak Ibu? Tidak. Cemas enggak? Tidak. Ini yang jadi persoalan. Kalau imannya tipis, tentu bertambah kasat kusut kehidupan. Inilah pentingnya kita mengaji. Allah sebut tadi dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada mereka manusia itu masa berhitung amalnya, tetapi mereka itu ghaflah, lalai dari kehidupan dunia. Mu'ridun, berpaling dari kehidupan akhirat. Ini pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Dan kita pahami bahwa kiamat itu dibagi dua. Kiamat itu dibagi dua menurut ulama. Satu, kiamat sugro, kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar. Yang kita yakini rukun iman ketika malaikat Israfil, ya. Kalau Israfil itu mencabut nyawa, kalau Israfil itu meniup trompet, maka itu adalah hari kiamat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita saksikan, ya, terutama tanggal 28 ya
ditambah kemarin ya, waspada itu sampai tanggal 29 ya, seminggu yang lalu tanggal 28 kita rasakan sendiri. Saudara-saudara kita tak terbayangkan Bu Pak kalau kita berada di posisi mereka. Iya. Bukan karena belum nampak seperti apa yang mereka rasakan. Bayangkan kalau ada keluarga kita, kalau Sumatera Barat ya agam sebarang ayah namanya hilang kampungnya sebanyak 70 kakak. Oh iya banyak. Rata dengan tanah, hilang saudaranya. Barang panjang tadi mereka doa bersama saya lihat di medsos. Ada hal menarik kejadian itu, pasangan suami istri, suaminya Reki namanya, istrinya Ratna Dewi. Ada Ratna Dewi sih kamu? Ada banyak. Nah, istrinya Ratna Dewi, anaknya berjigo ketik-ketik baru. Kecil suaminya karena hujan deras, wahai istriku, bawalah anak kita, selamatkan dia, biar saya tunggu di sini di rumah ini. Ibu bapak, jaga anak kita. Kalimat jaga anak kita ini sangat berkesan. Di medsos itu yang keluar pesan terakhir daripada suaminya. Maka datanglah melodos seperti itu kemarin, masuklah dia di sana yang meninggal. Tapi biasanya kita kan kalau meninggal di hadapan kita sholatkan. Sehat-sehat dia tinggalkan. Ternyata tak bisa dia bertemu setelah meninggal. Kenapa Bu? Mayatnya dibawa ke padang, jalan putus, tidak bisa menyolatkan, tidak bisa melihat yang terakhir kali. Jaga anak kita. Itu yang disebut dengan sehat-sehat tadi. Dibayangkan kalau kita di posisi mereka. Pada malam itu saya sendiri Bapak Ibu berjaga karena kita dekat 100 meter dari tepi pantai di Air Tawar. Kejadian itu jam setengah 12 Pak. Kami beserta anak dan istri tidur di lantai pakai kasur kecil. Setengah 2 balik terbangun, dibangunkan oleh anak. Ayah, air sudah melimpah. Rupanya terbangun, dilepaskan tangan kiri ketika itu, sudah ada air kiri kanan. Berarti aku nak ngopak mimpi basah. Iya Bang, iya mimpi basah. Jago basah, oh beda lagi ya. Sebab ketika itu basah ingat sedang bermimpi Bang. Sedang bermimpi kalau ada air basah dia. Kalau apa jago basah. Oh beda lah istilahnya. Baru sekali itu nampak dia jago basah. Tapi mimpi basah maksudnya secara bukan menurut ilmu fikih. Kalau fikih itu mimpi basah menandakan sudah balik dewasa. Nah, itulah yang kita rasakan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka ujian itu banyak, bertubi-tubi yang kita rasakan. Memang itu. Maka di awal tadi imam kita membaca pada surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu apa? Bagi Rabb. Bukan. Bagi Rabb beda. Ini Rabb itu mengatur. Tuhan yang mengatur alam ini. Nah, tadi pagi awak baca sajadah nak? Ini sajadah juga. Iman kata? Waktu itu bagian lain saja juga Pak. Kami tidak berdoa. Masjid itu di Muwala Senti masuk air. Oh sekolah. Sampai pagi jam 7 belum juga kering-kering. Sampai jam 10. Ini hari Jumat nih. Nanti sudah beraya itu. Kita tidak usah Jumatan. Wah, heboh. Kalau tidak pengurus yang lain. Tak bisa, kita harus Jumatan. Maka dikejarlah dari jam 10 sampai jam setengah 12. Dibersihkan. Tapi kami sungguh tidak sajadah, tidak sholat di masjid. Amba sholat di mana? Dia di kursinya. Air saya duduk di rumah. Nah, pada masa masih ada yang lebih parah dari kita. Akan begitu. Jadi semuanya itu adalah apa yang kita rasakan ujian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta,
anfus, kekurangan diri, wastamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Kira-kira ujian yang Allah berikan sebelum ini tadi ada enggak dalam kondisi ini, Bu? Ada. Lengkap ya? Wa naqsim minal amwal. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Mungkin kalau daerah itu ada yang takut itu Pak ya, terhadap galodo. Ada yang takut situ galodo? Banjir mungkin dia tinggi tidak ada. Tapi bagi saudara kita, kemarin di kampus ada teman yang tinggal di Kuranji, semakin cemas mereka Pak. Karena sungai Kuranji itu, ini dulu bisa mandi bersih. Sekarang airnya itu berpindah. Sudah ada jalur baru, mungkin jalur 2 Pak, bypass. Sudah masuk jalurnya ke perumahan-perumahan. Bila ada hujan lebat, nah ini Pak, dia prediksi maka semua akan menuju perumahan-perumahan. Itu yang mereka takutkan ini. Minal khauf. Apalagi saudara-saudara kita, termasuk yang di Padang yang di Lumin turun Pak. Apa yang terjadi saya lihat di Lumin turun? Seorang anak gadis, dia menyaksikan sendiri ketika kejadian itu, entah apa yang terjadi, dia bisa naik ke lotek. Bisa naik ke lotek yang perempuan. Tak cemaslah, Allah. Lalu ayah ibunya saudaranya hilang. Lama-lama rumahnya itu hilang di bawah arus. Akhirnya dia selamat. Setiap hari dia pergi melihat, di mana sih rumah saya di sini? Gak ada lagi bekasnya Pak, sudah hilang. Betapa sedihnya, ya merasa takut. Dia sendiri lagi, minal khauf, sendirian. Wal ju', kelaparan. Ibu, banyak tak yang kelaparan ini Pak? Banyak. Apa yang terjadi kita lihat di Sibolga. Oh, Sibolga sama Aceh luar biasa Pak. Iya, karena di Padang masih bisa. Bahkan ada sebutannya dengan gubernur konten itu datang dari mana? Membawa bantuan 7. Iya, sekalipun tidak diminta. Iya Pak, orang Minang pantang meminta Pak ya. Kalau jadi alhamdulillah. Ketika ada bencana di mana yang dikirim apa Pak? Randang. Iya kan? Ciri khas orang Minang dikirim randang bagi mereka mendapat musibah. Itu yang ada di sesuatu sebuah kritikan. Orang Sumatera Barat akan pernah meminta-minta. Jadi kalau ada tetangganya musibah, dia dulu yang mengirim randang, kilo-kilo segala macam. Tapi apa yang terjadi? Tak perlu meminta katanya, datang sendiri. Tetapi bagaimanapun kita berbuat baik, KDM Pak, tahu KDM? Tahu. Betapa dia Pak. Saya lihat tadi di medsos ada juga yang mencaci maginya. Pasti ada Pak, di mana Muhammad di situ ada berjalan. Mana ada yang baik ke Sumatera Barat? Ada urusannya di sini. Nyoba cari-cari di konten juga. Nah, cari binti kayak apa? Namanya konten cari binti, cari jual. Nah itu jangan gitu. Yang penting ditonton orang supaya terkenal kini kau dalam hidup ini Pak. Bikinlah sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang. Maka kita akan terkenal. Sampai itu orang itu membantu langsung turun tangan dia jadi maki Pak. Itulah dunia ini. Dan elok dia mah yang tidak bahagia kan itu Pak. Dan bahagia itu elok. Ini namanya negeri Kodoma. Dan terbalik dan nampak betul Pak. Nampak betul itu salah. Ya Pak. Bapak Ibu yang mana yang dimuliakan Allah. Maka kita sampaikan tadi ada kekurangan. Apa yang kekurangan tadi? Minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar. Di Sibolga itu supermarket, kalau di sini Aceh market, Alfamart, 6 supermarket itu dijarahnya, diambil. Tapi di medsos Pak dia mengaku, saya ambil hanya 1 kardus Indomie untuk mempertahankan keluarga saya. Besok kalau sudah membaik, saya akan kembalikan ke yang punya. Begitu banyak Pak perjuangan itu. Dia merasa bersalah, tapi karena mempertahankan hidup, ya bagaimana lagi? Maka dijarah. Nah
kecil lo gubernurnya Pak. Ini Pak Aceh. Ajak. Beda dengan orang Aceh Pak. Saya lihat orang Aceh, apa kata mereka? Biarlah mati kelaparan daripada mencidok. Mencidok nama itu? Menjarah mencidok. Kamu. Sama tu? Oh, mencidok malam hari, menjarah. Oh, dulu beda juga. Tapi nggak ada di kakak itu ya? Nggak ada di kakak. Oh, sama balik dua balik. Oh, tahu ini beda. Kok kamus berjalan namanya? Kamus berjalan di Masjid Al-Imam. Baru kali kau tahu perbedaan cuma mencuri. Kalau siang hari kan tidak ada mencuri, dong Pak ya. Khusus malam saya mencuri. Malam kalau siang hari menjarah kecil dia. Walau alam silakan bagi berikan pandangan masing-masing. Yang jelas kita paham. Apakah menjarah itu sebuah kebaikan atau keburukan? Bukan. Kau dapat dia wajar kan itu. Bapak Ibu jemaah terlepas dari itu saya tidak bahas. Yang jelas warna kosim minal amal, kekurangan harta. Hartanya sudah hilang. Saya melihat videonya seorang ibu-ibu yang di Lubin turun Pak. Dia manjat ke pohon, ya kan? Manjat pohon dia videokan. Keluarganya dan apa hilang sekejap. Rumah rancak-rancak situ Pak. Tadi pegang bengkel di Tabiang Pak. Tapi rumah menturun tak ada tak? Hah? Menturun tak ada. Tak kan ada? Kalau betul tu. Kasih-kasihnya. Ya kasih-kasih. Banyak karena itu rumah penduduk. Penduduk di situ, karena rendam gitu. Jadi apapun itu semuanya ya memang ujian berat. Kekurangan harta yang kita banggakan ini hanyut sebentar di muka mata awak. Oleh karena itu Bapak Ibu minal amwal wal anfus dan jiwa meninggal. Kini yang di barang panjang tidak ketemu sebahagian mayatnya, maka mereka doa bersama di tempat tadi itu hari Jumat tadi. Ada saya lihat juga masjid atau pesantren, dari saya lupa pesantrennya mana, mereka melakukan sholat gaib terhadap yang meninggal itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mana masih minal amal, sehat-sehat perginya, ya bawa mobil dari ada super travel dari Payakumbuh, dia singgah di situ, ada fotonya di kulit tali bahwa itu termasuk yang hilang. Nah, siaran berteduh di sana, tapi qadarullah ya semuanya adalah dia ikut terseret dan meninggal di situ. Ibu bapak sehat-sehat, tapi penyebabnya itulah. Maka yang muncul tadi adalah yang laku hari ini peramal, ya Pak. Peramal di sini di bahasa sangat menakutkan. Kecilnya laikolah itu sah-sah saja menurut dia. Kenapa Bapak Ibu? Di Indonesia untuk menyelesaikan sebuah masalah itu dengan 3 cara. Kalau ada mobil tabrakan, mobil jatuh ke jurang, apa yang terjadi di Indonesia? Dilakukanlah dengan 3 penelitiannya. 1. Menggunakan pendekatan agamis, keagamaan, keyakinan. Menurut agama kita, kalau dia sudah sampai di sana, maka itu adalah qadarullah, sudah sampai ajalnya. Saya dengar Pak Wakil Wali Kota Buya Bagus Nasir ketika berkunjung ke rumah ataupun ke tempat-tempat musibah, selalu dia bilang, qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlaskan bahwa ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Diambilnya sekejap, maka kita pasrahkan, kita ikhlaskan. Itu saya lihat beliau. Jadi kalau ada sesuatu yang agak kejadian, diselesaikan, diyakini dengan secara agamis. Ya, bahwa dia sudah meninggal. Kenapa dia meninggal? Jangan tanyakan meninggalnya. Kenapa? Pasti ada muncul nanti setan yang memberikan informasi. Cukup jawab, kenapa dia meninggal? Pas waktunya dia berangkat. Selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada pertanyaan lain lagi. Cuman likulli syai'un lahu sabab. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, ada sebab. Yang kedua, habis rezekinya di dunia ini. Kalau masih bisa makan, bisa minum, maka insya Allah masih sehat. Kalau ada orang di rumah sakit, ditanya berapa infusnya, sudah habis 20. Botol yang ke-21 tidak lagi masuk.
sudah menolak, berarti habis rezekinya. Sudah tidak makan, dikasih infus tidak masuk, berarti itu tinggal menunggu ajalnya. Jadi oleh karena itu diselesaikan dengan agama. Yang kedua, diselesaikan dengan pendekatan akademik. Penyebabnya apa? Kenapa dia bisa masuk ke jurang? Oh, ada CCTV di sana. Dilihatlah CCTV. Ternyata ketika dia membawa mobil dalam keadaan menelepon, merokok, bercanda, ya kan? Akhirnya lalai daripada tugasnya. Maka berdasarkan inilah dia ditetapkan sebagai tersangka karena lalai daripada tugasnya. Kalau hanya sekedar agamis saja berarti dia tidak dihukum. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi karena ini adalah sebuah kejahatan, sehingga ada Bapak Ibu dengan Nia Murniasari almarhumah yang dibunuh itu masuk ketiga-tiga ini bersama penelitian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pendekatan secara spiritual. Sudahlah mobil masuk jurang, ya udah masuk jurang, yang didatangkan siapa? Dan kalau diutuh, dan kalau dibeko traktor mengangkatnya, yang didatangkan adalah dukun paranormal. Banculah di tengah jalan itu jambi-jambi supaya bisa oto ke keluar. Ya kan? Apa itu di Indonesia? Bahkan viral, saya ingatkan kembali bahwa ketika dia Murniasari, ada seorang itu viral juga. Dia bisa memindahkan tadi itu, dia tanya bla bla bla. Itu kan spiritual loh. Diselesaikan secara spiritualnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang tiga ini yang sering di Indonesia yang terjadi. Dan ini adalah sebuah tadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Maka ayat yang berikutnya kita baca tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa yang menimpa kalian ya akan sebuah musibah itu, maka itu adalah disebabkan karena ulah tangan manusia. Yuk. Ya. Sampai detik ini Pak, Sumatera Barat bencana Sumbar ini sudahkah dimasukkan sebagai bencana nasional? Belum Bu? Belum ya. Sudah beberapa kali diusulkan, sampai ternyata tidak. Kenapa kira-kira? Saya baca sebuah di sini, saya tidak provokatif tapi saya baca, saya sampaikan. Barangkali kalau disebut bencana nasional akan ada rentetan-rentetan kepada berikutnya. Bukan karena penerbangan ilegal logging, tapi siapa yang punya tanda-tanda. Kan banyak yang terseret karena dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan banyak yang akan terseret. Itu prediksi dia, terserah dia. Yang jelas ini adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya alhamdulillah di sini aman-aman, tapi ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dalam surat Luqman ayat 34 itu ada 5 hal yang gaib yang tidak kita ketahui kejadiannya. Kalau sini saya screenshot hadisnya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5 yang tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahuinya. Pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Iya Pak? Ya. Apakah kita hidup besok atau tidak? Wallahu a'lam. Karena ada orang yang meninggal, dia sedang tidur. Apakah terjadi besok tsunami? Wallahu a'lam. Yang anehnya Pak, mohon maaf saya sebut di sini, ada kesalahan di negara di daerah India. Bahwa seorang pendeta mengatakan kepada itu di bulan 10 di sana. Bulan 10 mendekati bulan 11 akan terjadi kiamat. Maka kita pergi lari semuanya berkumpul di pegunungan. Di pegunungan semua jamaah dia dibawa ke sana. Apa yang terjadi Pak? Mereka panggil-panggil, kiamat datanglah, kiamat datanglah. Tidak terjadi kiamat Pak. Balik lagi ke rumah masing-masing. Dulu Mama Loren tahun 2012 akan terjadi tsunami, gempa besar dan lain sebagainya, kematian yang dahsyat. Bukannya terjadi, tapi dia yang lewat. dia yang mati. Tidak boleh karena itu adalah ilmu Allah. Maka
Maka dalam surah Sajadah tadi yang dibaca ayat 21. Bukan. Ayat 6 ya. Ayat 6. Yudabbirul amra minas sama ilal ardh. Dialah Allah yang mengatur Semua. ya, minas sama ilal ardh, langit sampai bumi. Allah yang mengatur. Dulu di awal penciptaan ini adalah dunia ini berbentuk bulan. Ini dengan adanya gempa, tsunami, geser-geser, semakin indah, semakin indah. Kota Padang, iya Bapak Ibu, karena diramalkan kemarin video breaker ini akan terjadi tsunami besar. Apa yang terjadi Pak? Ternyata Allah bagi-bagi. Kota Padang itu Pak, mulai dari Koran Selatan, di mana? Siti Nurbaya Pak. Dari Siti Nurbaya sungainya sampai ke Kota Tengah, perbatasan. Itu semuanya kita ini berada di tengah-tengah sungai, ya Pak? Ya. Sungai-sungai Pak, dibagi-bagi oleh Allah. Semua yang turun dari gunung itu dibagi-bagi. Bayangkan kalau sekaligus Habis. ternyata habis, bukan dari laut yang datang, ternyata adalah dari gunung yang datang. Apa penyebabnya? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Wa la ya'lamu ma taqidul arham illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui di alam rahim. Walaupun ada dia IGD, ya Pak, apa IGD ya? Ya. USG. Di USG ini laki-laki atau perempuan tidak bisa dipastikan. Jadi jangan terlalu berharap dan serahkan saja kepada Yang punya. Ketika kata USG ini perempuan, ternyata diberilah perlengkapan perempuan. Yang lahir terbuang dia. Biasa-biasa aja lah, jangan terlalu semangat, jangan terlalu yakin tidak. Itu hanya sebagai prediksi saja. Wala ya'lamu man tayatil matar ahadun illallah, dan tak satu pun yang mengetahui hujan itu kapan turunnya. Yang ada hanya mendung, bukan berarti hujan. Allah berikan tanda-tanda. Kalau mendung itu tandanya hujan. Apa sayang kepada kita? Pak, ada nggak dikasih tanda-tanda kawat? Ada. Kalau ibu mau BAB, ada nggak tanda-tandanya? Ada. Bayangkan kalau tidak ada trot masuk keluar. Ini Pak lebih kuat. Kalau karena BAB awal jika tidak tahu tidak ada tanda-tanda Pak, sekali cuci 800.000. 800.000 Pak. Jadi Allah kasih tanda-tandanya. Mau BAB, ini tanda-tandanya. Kalau BAK, ini tanda-tandanya. Jadi di semuanya itu bukan berarti bukan. Allah sebut tanda-tanda itu. Jadi motor. Berikut, wala tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak satu pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Kalau tahu itu persiapkan. Ya Allah, rahasia Allah itu. Di mana kita meninggal. Tapi ingat, matan nas bima ta'ishui. Manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan apa baca Quran, sholat, salat. Yang terakhir, wala ya'lamu ma taqumu as-sa'atu illallah, dan tak satu pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Cuman dimulai Pak, dikasih tahu titik itu. Ini tsunami-nya kecil. Kalau di Aceh Pak, kecil gubernurnya saya dengar 4 kampung mereka hilang. Ya Pak, sampai kampung mereka hilang, kemana perginya? Belum lagi warga dia. Kalau ada sebuah saya baca tulisannya bahwa ini lebih dahsyat daripada tsunami 2004. Kata dia, karena ada yang hilang kampungnya, dahsyatnya luar biasa. Ada juga yang mengaitkan Aceh dengan Sibolga. Apa itu Pak? Pembunuhan di Masjid Agung. Wallah, apa itu semuanya? Yang jelas Allah tunjukkan dia murka karena aidinnas perbuatan tangan manusia itu sendiri. Mestinya turun hujan, yang turun hujan itu air ke rumah kita. Sekarang bukan air yang turun Pak. Apa yang turun? Kayu gelondongan. Kayu gelondongan. Terbaru Pak di Aceh ada kayu besar. Ternyata sudah punya merek. Sampai ke rumahnya Pak, punya merek kayunya. Bagaimana bisa punya merek Pak? Ini merek Avanza, ini Bantel dan lain sebagainya. Ada merek kayunya. Berarti sudah ada Ngatur. campur tangan pengusaha ya. Itu mereka yang pengusaha.
Jadi masuk ke rumah orang. Kalau di Solo itu biasanya sungainya lewat sini, sekarang berpindah. Kemana sungainya lagi? Ke rumah warga. Dan berubah hulunya. Nah, tapi kalau di sana, kalau di Tampil Ambo, Pak Dewi Kawar di Muko Basko, apa yang terjadi Pak? Malam Jumat itu. Pertama, orang ketemu sapi hidup Pak, di pantai parkir itu, di belakang WP. Hanyut sapi, tagak di sini, sehat-sehat Pak. Ya kan? Dan kedua, hanyut kipas angin, untuk dia lihatnya. Ada gas pakai gas 2-3 kilo ambil. Yang menumpuk sekarang kayu-kayu gelondongan itu, ada seorang bapak usia 60 tahun. Dia bawalah sinsonya Pak. Dia sinsolah kayu, dia olah kembali, mempromosikan 1 kubik 300.000. 1 kubik 300.000. Dia video kan? Nah, jadi sudah mengalih kayu itu. Tidak perlu kesana Pak. Nah, ini heran Pak. Apakah mungkin dari langit turun kayu? Nah, baru gini Pak. Dari langit turun kayu, dia sinso, dia jual. Nah, sebenarnya ada juga ya saya saran bahwa ibu bapak yang sudah kenal. Karena kondisi waktu tadi, maka topik pembicaraan kita yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana ikhtiar kita, ikhtiar usaha kita. Ya, betul ada keyakinan kita masing-masing. Maka menyikapi musibah-musibah yang akan datang barangkali seperti itu, karena isunya apalagi bulan Desember, ya, ya sebelum tanggal 26 ya biasa saja, tidak usah diberat-beratkan pikiran kita Pak. Ibu bapak, saya mendengarkan tausiah di sini, rupanya penyebab sakit itu yang paling banyak adalah ketika Nabi Adam, katanya ya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga disebabkan apa Pak? Makanan ya, makan buah kulit. Iya tak? Nah, menurut dia adalah bahwa penyebab orang sakit itu hanya 10% dari makanan. Karena disebutkan di Nabi Adam dikeluarkan dosanya tadi itu, penyakitnya tadi itu adalah 10% dari makanan. Berarti 90% tadi dari pikiran. Iya, kalau Bapak sehat-sehat santai saja, ya makanya kita menyikapi itu yang berbeda-beda, menyikapi daripada ujian musibah hidup ini yang berbeda-beda. Perlu kita pengalaman. Maka disinilah perlu kita sampaikan ke depan. Ada ikhtiar usaha kita bagi dua. Satu secara lahir, nyata, nampak. Yang kedua secara batin, yang tak nampak. Bapak Ibu, pertama disebutkan secara lahir. Apa usaha kita? Secara lahiriah. Tentu sudah kejadian seperti adalah pertama menjaga lingkungan. Ya Pak, menjaga Lingkungan. Baru setelah terjadi se-Indonesia, apa yang kita lihat itu mereka bilang, wah ini betul-betul nih. Nah, tidak terjaga lingkungan. Di medsos sudah muncul Pak, siapa saja menteri-menteri kehutanan. Dikeluarkanlah berita-berita. Tentu bagaimanapun tidak terlepas dari hal itu. Jaga lingkungan. Nah, kalau kita ini Bu yang hadir nih, satu orang saja nampak sampah di situ, diambil masukkan tong sampah. Ini kan yang banyak enggak. Yang orang tubuh itu ada ibadah pribadi, ibadah individual. Kalau ibadahnya luar biasa, ya kan? Ya, luar biasa ibadahnya. Tapi kalau ibadah sosial itu jarang orang. Salah satunya seperti yang tadi. Nah, andaikan kita di sini ada 30 orang, maka diambil sampah-sampah yang ada, ditempatkan pada tempatnya, insya Allah tidak akan ada. Tapi yang terjadi Pak, depan Basko itu, apa yang saya lihat, ditegur pun di kita yang dimarahi. Seenaknya saja buang sampah ke laut, ya kan? Buang sampah, tidak memelihara lingkungan, maka banjirlah yang tiba. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita jaga lingkungan. Menurut foto dari atas yang digebukin turun itu, sudah banyak yang gundul di sana. Hutannya digunduli, mau dibangun villa, mau dibangun lain sebagainya, mereka banyak yang gundul di sana. Maka akhirnya itulah yang terjadi. Tidak terjaga lingkungan. Mari kita jaga lingkungan. Yang kedua,
lahiriah kita adalah waspada. Kita tetap waspada. Bagaimanapun waspada, kata Bang Nabi dia, tetap waspada. Orang kejahatan itu bukan karena ada niatnya. Kenapa? Ada kesempatan. Kalau ada kesempatan tak mungkin. Dia dari rumah ada berniat Pak, tapi ada kesempatan. Yang terbaru ini saya lihat di Goa di Sulawesi, kesempatan mungkin bagi dia. Ya. Seseorang memperkosa anak yang disabilitas. Ya Pak? Apa yang terjadi? Iri Pak. Orang tidak percaya terhadap hukum lagi Pak. Tak percaya kepada polisi lagi. Siapa percaya? Hukum Rimba. rimba, hukum masyarakat. Diseret Pak. Lama tinggal diseret saja orang ramai-ramai. Alhamdulillah. Ya. Ada satu lagi yang terbaru 2 hari ini. Seorang guru, anaknya perempuan tadi, anak muridnya ini lagi demam, suhunya tinggi. Kalau kita ingin merasakan melihat suhu anak ini tinggi gimana Pak? Mesti dipegang, ya Pak? Dipegang dan lain sebagainya. Karena itu aduannya mengadu tahwa, saya tidak tahu panjang ceritanya. Yang jelas dia hanya katanya melihat suhu anaknya, tapi dia dituduh sebagai pelecehan. Allah ini yang terjadi apa benar? Maka hari ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Maka waspadalah kita. Yang ketiga adalah saling membantu. Pak di situ bagaimana kita membantunya? Ya buka donasi lah, ya Pak, bantu warga kita. Itu kan baik Pak. Tapi karena media sosial, di laman ombak di Jalan Khatib Sulaiman viral. Apa viralnya? Kan ada minta donasi situ tuh, yang pakai musik-musik itu bernyanyi-nyanyi. Timbullah rombongan mahasiswa. Tahu saya mahasiswa dari mana? Penting dia video kan. Nah, dia rekam rebutan lahan. Iya, rebutan lahan Bu. Jadi bukan parkir saja yang lahan, untuk minta bantuan rebutan lahan. Terjadi di medsos. Padahal tujuannya baik, sama-sama baik Pak, silakanlah. Tapi ngototnya ini wilayah kami. Nah, ini kekuasaan saya. Jadi oleh karena itu, lah berbuat baik Pak, meskipun tantangannya seperti itu. Sama-sama meminta untuk donasi. Nah, oleh karena itu, semoga bantuan itu dapat mengalir sesuai. Walaupun di sana sini masih ada banyak ngaji yang belum dapat tersentuh satupun. Nah, maka muncullah bantuan itu dari atas lewat helikopter sampai di bawah. Apa itu? Becak berasnya sehingga dipungutnya. Saya lihat videonya itu dipungutnya beras dari tanah. Itulah yang mau dimakan karena kelaparan sudah 5 hari tak makan. Tibalah beras dari atas, bukannya dikasih dengan baik tapi dilempar. Kalau pada situasi kondisi mungkin itulah yang dipungutnya, itu yang dimasaknya. Bantuan itu masih mereka tunggu saudara kita. Tak terbayang kalau saudara kita yang itu. Ya. Terus yang terakhir mengikuti informasi yang resmi, ya kan? Kita ikutilah informasi yang resmi itu bagaimana kondisi sekarang. Kalau sekarang sudah mudah, tidak ada di televisi, di media sosial, ada lengkap semuanya di sini. Lebih cepat di sini informasi untuk mengakses informasi bagi kita semua, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya untuk kewaspadaan kita. Yang terakhir adalah disebutkan ikhtiar secara batiniah. Batin kita ini, maka perlulah agama di sana, yakni memperbanyak doa. Iya Bu. Maka di medsos keluarlah macam-macam doa turun hujan, doa supaya tidak banjir, doa di jalan petir tadi itu ada petir subhanallah yusabbihur rabbu bihamdi wal malaikati min khifati. Kalau bunyi petir. Nah, kalau tetangga bunyi petir apa yang dibaca Bu? Tutup Tutup telinga. Makanya dibagi aja. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Berdoalah karena kita tidak tahu doa itu adalah mukhul ibadah, kunci ibadah. Semoga diselamatkan dengan doa tersebut. Lalu yang kedua, istighfar. Ternyata Bapak Ibu orang banyak minta doa, banyak istighfar, minta ampun kapan? Waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sehat. Waktu sakit. Sakit itu luar biasa banyak doanya. Kalau Pak sehat-sehat, tapi doanya doa. Rabbana atina amin dah bulan. Iya Pak.
Tapi kalau sakit itu panjang. Apa panjang doa Pak? Sakit. Ingin sembuh, hanya satu doanya ingin sembuh. Tapi panjang kilo-kilonya Pak. Panjang kilo-kilonya, panjang doanya, tujuannya hanya satu. Apa? Sembuh. Ya kan? Bagaimana supaya perbanyak doa? Hari ini yang perlu kita perbanyak adalah doa itu minta ampun kepada Allah. Istighfar itu dengan istilah Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar Bapak Ibu? Hafal kita semua? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah akan tenang hati. Jadi mana-mana kita hafalkan doa Sayyidul Istighfar, memperbanyak istighfar. Nah, yang ketiga batin kita adalah kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena tentara Allah itu luar biasa. Salah satu tentaranya air, gunung, tanah. Kini tanah banyak yang bergerak, gunung banyak yang memuntahkan, air sekarang bisa menghanyutkan, dibersihkan sedalam tentara Allah. Maka fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Ungkapan tadi bila terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dengan ini semua adalah merupakan peringatan-peringatan kepada kita bahwa ada yang lebih berkuasa. Dekatkan diri kepadanya, larilah kepada Allah. Terungkaplah semua upaya tangan-tangan manusia yang merusak, yang ngasih tanda tangan tadi. Ternyata hujan bukan turun lagi air dari hujan, air dari langit. Yang turun adalah hari ini kayu-kayu gelondongan yang merek di sana. Ada merek masing-masing, sampai kamu ke rumah awak. Tak perlu dipesan dari membawa merek itu. Ikut merek kayunya buah. Rancak-rancak Pak. Tak mungkin serancak itu kalau tidak digergaji dengan baik dilatih. Tapi orang tidak banyak tahu apakah ini disimpan rapi. Maka Allah ingin tunjukkan musibah dengan usaha tangan memperkaya. Kalau dulu 4 tahun sebelum bulan banyak orang usaha mencari ameh, ya Pak. Tanambang hanya dengan tulang Pak Madego. Nah, kita tidak ada mandulang sebenarnya. Yang ada apa? Hah? Oh, banyak kali Madego. Itu kini kejar-kejar orang. Andaikan boleh silakan ambil kata Allah. Cari ambil silakan. Nah, mandulang Allah. Kan tak barang-barang dulu Pak. Dan sampai sekarang saja kalau Pak habis jawab. Berpuluh-puluh tahun dah habis Pak. Hah? Sekarang saja. Tapi itu pengen itu ilegal Ustaz. Ilegal di Indonesia. Jadi ilegal loh. tidak Pak. Negeri kan mahal Pak. Coba lihat dong. Akalnya. Ada bunyi Pak. Nih. Kayu yang ada bunyi Negeri kan mahal Pak. Ada kau yang ilegal. Tapi yang ikut kau. Kan, kayu yang boleh suka itu dia. Kalau Bapak itu ada kalau kali 300 tadi Pak ya. 300.000 sekubi. Boleh diambil tak ke siapa? Hah? Itu kan berarti datang ke rumah awak. Dia tanda ke kiri udah pakai paket tuh. Pakai tiki gitu kan langsung kan. Iya. Sedangkan itu penyebab orang meninggal kan. Iya. Jadi kalau dikasih itu larinya, tuh upaya pembersihan tadi tuh Pak. Kalau jawab karena di kemana masing-masing, jangan pas orang ya. Kalau pas orang tuh butuh orang tidak. Tanya TPRT gimana nih Pak? Oh kita bagi-bagi aja lah. Sebelum saja kau tuh apa kegajian. Sebelum bagi-bagi. Artinya kan jawab seorang aja Pak. Ada pejo rezeki di sini. Tapi lalu sampai tadi Pak. 300.000 sekubi. Hanya perasikan. Dia jual. Boleh kan diambil? Kalau ada kesepakatan masing-masing jawab kebersihan. Mau dikemanakan? Kan aja Pak. Bukan ilegal lagi. Hebat juga dari siapa kan? Dia mandulang yang ilegal. Kalau itu, legal ya. Iya, masalah izin dari Pak. Baik, itu saja bagi Bapak Ibu. Semoga kita
fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz Ridho.